Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Jumat 14 November 2025. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami, Bapa di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh ada di hari yang baru. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani segala aktivitas kami. Kami mohon Roh Kudus yang menuntun kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga setiap perkataan firman-Mu benar-benar menjadi pegangan hidup kami, menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam kitab Rut pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang biasanya kita lakukan jika kita ingin mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita? Misalnya ketika kita atau anak kita akan menikah, atau ketika kita akan memilih tempat pekerjaan, atau memulai suatu usaha baru, atau anak-anak kita hendak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menggumulinya di dalam doa. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, nampak bahwa Elimelek sebagai kepala keluarga tidak sungguh-sungguh menggumuli keputusannya untuk pindah ke Moab di dalam doa kepada Allah. Hal ini didukung oleh cara hidup bangsa Israel pada zaman para hakim, adalah cara hidup yang tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup menurut apa yang benar dalam pandangan mereka sendiri. Kita dapat baca di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dan pasal 21 ayat 25. Elimelek hidup pada zaman para hakim. Kemungkinan Elimelek juga hidup menurut pandangannya sendiri. Hal ini membuat Tuhan murka kepada umat-Nya dan menghukum mereka melalui musuh-musuh yang melawan mereka. Tetapi juga di dalam bacaan kita dikatakan bahwa pada zaman Elimelek terjadi bencana kelaparan. Bencana yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya yang membuat mereka pindah ke Moab untuk mencari tempat yang lebih aman bagi mereka. Sehingga kita melihat dari kisah ini, alih-alih mencari Tuhan dan bertobat atas bencana yang Tuhan izinkan terjadi, Elimelek malah membawa keluarganya keluar dari Betlehem menuju ke Moab. Betlehem dari bahasa Ibrani, Bet artinya rumah, Lehem artinya roti, jadi Betlehem berarti rumah roti. Bagaimana mungkin tempat yang seharusnya berlimpah makanan malah mengalami kelaparan?
tentu ada sesuatu yang menyebabkan, dan sekali lagi, ini adalah hukuman Tuhan bagi umat yang tidak setia. Elimelek mungkin tidak menyadari hal itu. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana keluar dari bencana tanpa mencari kehendak Tuhan baginya dan keluarganya. Tanpa meminta petunjuk Tuhan, ia membawa keluarganya ke negeri bangsa kafir, yaitu Moab, yang dalam Mazmur 108 ayat 10 dikatakan sebagai tempat pembasuhan, artinya tempat yang kotor, identik dengan sisa-sisa kotoran setelah mencuci kaki. Akibatnya Elimelek bukan menemukan kehidupan di tanah Moab, justru ia dan anak-anaknya mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, dari kegagalan Elimelek kita belajar bagaimana kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan keputusan-keputusan penting yang hendak kita ambil. Hendaknya kita tidak mengandalkan kekuatan kita dan menggunakan pikiran kita sendiri. Tetapi penting untuk kita juga mencari tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Jangan sampai kita melangkah sendiri tanpa Tuhan, sehingga kita gagal dan jatuh. Kesaksian hidup saya dan keluarga ketika anak saya menyampaikan kerinduannya untuk bekerja ke luar negeri. Sebagai mama dan sebagai hamba Tuhan, saya hanya berkata, kita berdoa ya Kak, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti buka jalan. Itulah yang kami doakan. Dan ternyata Tuhan berkenan sehingga melalui berbagai proses yang sulit, Tuhan buka jalan untuk anak saya mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar melangkah bersama Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, kita bawa semuanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam kasih dan kuasa-Nya, Tuhan akan menunjukkan rencana dan rancangan-Nya yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, khususnya ketika kami hendak mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bergumul dengan Tuhan dan melangkah bersama Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami melangkah sendiri, kami akan gagal dan jatuh. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah setiap pekerjaan baik yang kami lakukan, semuanya kami jalani dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.